Oke, sudah direkam ya. Pak Guru tak woro-woro dulu. Assalamualaikum Mas Faris. Ya, sebentar, Pak Guru cari di file materinya dulu. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Faris, baru bangun tidur ya. Kok lemes amat? Ya, sebentar. Dulu, Guru mau cari filenya dulu. Materi, mana materinya? Materi budaya Banyumas. Nah, ini. Oke. Kita langsung aja mulai ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara. Selamat datang juga Mas Dimas ya. Ya, selamat datang juga Mbak Desti sama Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Dimas. Mbak Desti sama Mas Nizam. Ya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Nizam. Ya, ini baru mulai ya. Oke. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Waalaikumsalam Mas Nizam. Ya. Kenapa? Punya toko. Ah, udah punya toko di mana? Ya, sip. Di sebelah rumahnya Mas Nilam. Oke, ya, sip, bagus. Ya, oke. Langsung aja ya, kita belajar dulu ya. Belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ya. Kita sudah kita bertemu kembali di pagi hari ini, di hari Sabtu ya. Besok hari Minggu bisa istirahat sejenak dari rutinitas belajar, tapi jangan terlena ya. Jangan keasikan terlena dalam istirahat ya. Nanti kita mulai lagi setelah istirahat hari Minggu, Senin bisa mulai kembali ya seperti biasa. Dan juga Pak Guru harapkan harus terus semangat belajar di situasi apapun ya. Kebetulan situasi kali ini adalah situasi pandemi. Kita harus berada di rumah, tidak boleh kemana-mana. Kalaupun kemana-mana itu hanya hal yang penting saja. Ya, dan juga harus patuhi protokol kesehatan ya, karena penyakit pandemi ini sangat berbahaya sekali ya. Banyak korban-korban yang berjatuhan sudah pada meninggal. Kita diharapkan tidak seperti itu ya. Makanya harus selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan yang ada, dan juga selalu makan makanan yang bergizi ya, agar imun kita kebal, karena virus itu tidak ada obatnya ya. Obatnya hanya untuk penyakit penyerta atau penyakit yang lainnya seperti penyakit darah tinggi, jantung, diabetes. Nah itu kalau untuk COVID-nya paling obatnya hanya makan makanan yang bergizi supaya imun kita yang berperang melawan virusnya. Obat itu tidak ada ya. Untuk membantu mengatasinya dengan divaksin ya, dan juga dengan makan makanan yang bergizi itu supaya imun kita meningkat. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Siapa yang mau mimpin berdoa? Mas Dimas coba. Ya, nanti ya. Ya, Mas Dimas, Pak Guru pengen Mas Dimas coba, dari kemarin kayaknya belum tampil. Yuk, Mas Dimas. Disiapkan.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Alhamdulillah ya. Kita sudah berdoa bersama sebelum acara dimulai. Tujuannya hanya yang pertama supaya kita terhindar dari gangguan setan, dan yang kedua adalah supaya kita setiap kegiatan yang akan kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke. Kemudian kita menyanyikan lagu seperti biasa, lagu nasional ya, supaya kita tetap cinta terhadap negara kita, negara Indonesia yang mempunyai banyak sekali keberagaman ya. Kemarin kita sudah belajar keberagaman di pelajaran IPS dan juga PPKN. Nah, dari situ kita bisa lebih cinta terhadap negara kita, ya, negara Indonesia yang paling kita cintai. Ya, oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, lagu wajib nasional kita Indonesia Raya yang sering kita kumandangkan kalau kita upacara bendera, ya, setiap hari Senin selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Mic-nya dinyalakan semua coba. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia tanahku di sana aku berdiri dari padu Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah negeri bangsaku rakyatku semua jiwanya bangga padanya Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka kurang puji hiduplah Indonesia Raya. Sip ya, kita sudah lagu Indonesia Raya. Dengan lagu tersebut kita selalu cinta terhadap negara kita, negara Indonesia yang mempunyai keanekaragaman yang sangat banyak sekali ya. Oke, kita langsung masuk saja ke pelajaran. Sekarang pelajaran apa ya? Sudah di WA sama Pak Guru. Pelajaran apa? Budaya Banyumas. Budaya Banyumas. Ada yang sudah membacanya kemarin modul dari Pak Guru? Sudah. Belum. Ada yang belum, yang sudah. Ya, coba Pak Guru tanya yang sudah, kira-kira nanti belajar apa ya? Tentang apa? Yang sudah tadi ada yang jawab sudah. Pak Guru. Oh, ada yang jawab belum. Tadi Pak Guru dengar ada yang sudah tadi. Ya. Makanan. Oke. Ya, makanan apa? Makanan khas Banyumas. Makanan khas Banyumas. Ya, betul Mbak Desti itu. Berarti sudah baca ya. Ya, kemarin Pak Guru sudah berikan link ya, linknya modul. Karena kita LKS-nya belum datang nih ya, makanya Pak Guru berikan modul, buatkan modul supaya buat belajar kalian ya. Modulnya tinggal diklik saja linknya, kemudian tinggal digeser pakai jari, seret. Kalau ke kanan, kalau ke kiri. Ya, seperti itu. Itu gampang. Seperti kita membuka buku. Nah, itu modulnya bisa kalian baca ya, kapanpun bisa.
Kita budaya Banyumas ada 3 bab, kita baru 2 ini ya. Nanti sebelum PTS 1, tanggal berapa PTS 1 ya? Ada 6 September. 6 September. Sebelum 6 September harus selesai 3 bab. Ini kita baru 2 bab ya. Ini kita mau belajar yang kedua tentang makanan khas daerah Banyumas. Ya, oke. Yang linknya bisa dibuka dulu di HP, silakan. Kalau tidak nanti Pak Guru dengarkan saja ya. Dengarkan Pak Guru aja nanti. Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai di budaya Banyumas pada bab yang kedua tentang makanan khas dari daerah Banyumas ya. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.2 mengidentifikasi makanan khas Banyumas yang terbuat dari singkong. Terus KD 3.3 mengidentifikasi makanan khas Banyumas yang terbuat dari pisang. Dan KD 4.3 yaitu mempraktekkan pembuatan combro. Nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri bersama orang tuamu ya, bikin combro bareng-bareng ya. Isinya bebas, mau isi daging, mau isi yang lainnya terserah ya. Oke, Pak Guru tampilkan dulu share screen ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Belum. Oh, belum. Ya, ini Sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Sudah Pak Guru. Ya, Sudah Pak Guru. Oke, ya ini. Terlihat kurang besar? Kurang besar. Kurang besar. Duh, besarnya seperti apa ini ya? Oh, ini. Nah, tuh besar banget, malah sampai nggak kelihatan. Ya, kita bicara Jangan kebesaran. yang kebesaran ya. Oke. Nah, ini kita berbicara tentang ada yang bocor. Mas Faris ya. Guru matikan dulu. Oke. Mbak Desta juga. Oke, Pak Guru matikan dulu. Ya, kita bicara tentang makanan khas Banyumas bab 2 ya. Kemarin kalau bab 1 itu kita belajar apa? Bab 1 yuk masih ingat enggak? Budaya Banyumas yang pertama tentang tata krama di sekolah, betul. Nah, sekarang kita tentang makanan khas Banyumas. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, kalian pernah makan ini enggak? Apa itu Pak Guru? Apa itu ya kira-kira? Coba ada yang tahu itu kira-kira apa? Combro, betul, combro. Oke, combro. Gitu ya, combro. Nah, combro itu isinya daging ya. Kalau di kita combro isinya daging, dagingnya dibuat agak pedas, biasanya seperti itu. Nah, apalagi ditambah sama saus. Sama cabe, wah enak banget tuh. Dan juga ada sayur-sayuran. Nah, ini untuk lengkap saja. Itu combro ya, gambar A. Nah, yang gambar B. Nah, ini kira-kira gambar apa? Pisang goreng Ya, pisang goreng dibuat kipas ya, itu seperti kipas. Nah, pisang goreng. Oke, nah sekarang kita coba jawab pertanyaan dulu ini. Nama makanan tadi sudah ya, gambar A tadi combro, gambar B tadi pisang goreng. Rasanya apa kalau combro? Tadi isinya daging. Combro isinya daging ya, rasanya apa? Gurih, pedas. Ya, oke. Kalau yang B pisang goreng rasanya manis. Manis ya, enak ya. Jelas rasanya manis ya. Oke, rasanya manis, enak lah, yang jelas kan seperti itu. Kemudian menurut kalian apa kira-kira bahan baku membuat makanan tradisional pada gambar A? Gambar A tadi combro. Bahan bakunya kira-kira apa? Bahan dasarnya untuk membuat combro. Singkong, betul. Singkong atau budin ya. Kalau pisang goreng? Pisang Goreng, pisang dong, bukan singkong. Kalau singkong namanya singkong goreng ya, bukan pisang goreng tapi singkong goreng. Nah, ini gambar yang B tadi kan pisang ya, pisang goreng itu ya terbuat dari pisang. Jawabannya apa Pak Guru? Wah, ini nggak usah ditulis, ya kita jawab aja biasa ya. Menurut kalian, minuman apa yang cocok disajikan dengan makanan tradisional tadi, combro sama pisang goreng?
kira-kira kalau dingin-dingin Pisang buat goreng. pisang goreng sama combro, minumannya kira-kira apa kalau hujan-hujan? Teh manis panas ya, teh anget, kopi. Wah, ayahmu banyak senang kopi. Ya, ada yang suka kopi di sini? Masih kecil suka kopi? Aku ya ada yang suka kopi ya. Ya, oke. Tapi ya anak kecil jangan terlalu banyak kopi ya, nanti nggak bisa tidur. Nah, nanti jadi begadang. Tidur itu jam 11 sampai 10 ya. Besok kesiangan. Apalagi tidak sholat subuh. Aduh, udah bahaya itu ya. Terus kemudian yang kelima, bagaimana cara membuat makanan tradisional? Kalau combro, kira-kira di apa ya? Dibuatnya dengan cara dikukus atau direbus atau digoreng. digoreng? Kira-kira diapain ya? Kalau combro Goreng. digoreng? Ya, combro dan pisang goreng itu digoreng cara membuatnya ya, bukan dikukus. Nah, nanti juga ada yang dikukus juga ada. Iya, ada yang dikukus juga ada nanti. Nah, ini penjelasannya ya. Indonesia memang negara yang kaya akan banyak hal, mulai dari kekayaan alam, kekayaan budaya hingga kekayaan kuliner daerah yang berbeda-beda antara satu daerah lainnya dari Sabang hingga Merauke ya. Kuliner di Indonesia itu tidak hanya makanan saja, tapi juga ada minuman dan makanan ringan alias jajanan tradisional ya. Kemarin kita waktu pelajaran IPS itu ya sudah mengenal makanan tradisional dari masing-masing daerah ya. Ada papeda, ada apa lagi itu gudeg, ada rendang. Nah, sekarang kita di budaya Banyumas kita belajar tentang jajanan tradisional. Ya, betul. Nah, rasanya nikmat, enak ya. Kalian berarti sering makan nih jajanan tradisional ini. Mantap betul. Ya. Nah, sekarang kita belajar makanan khas Banyumas yang terbuat dari singkong. Nah, kita harus tahu ya potensi daerah kita Banyumas itu kebanyakan banyak berkebun singkong. Nah, singkong ya banyak sekali ladang-ladang singkong. Pasti sebagian besar tanah-tanah yang kosong itu dibuat lahan singkong ya. Nih, Banyumas menjadi salah satu daerah yang mempunyai banyak sekali jajanan tradisional yang enak dan wajib dicoba. Banyumas itu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah ya, tempat kita berada. Makanan-makanan khas dari Banyumas banyak disukai oleh para wisatawan domestik. Salah satunya yang paling favorit adalah getuk goreng Sokaraja. Nah, aku udah pernah makan dulu. Iya, betul. Getuk goreng Sokaraja itu makanan khas dari Banyumas, khas sekali ya. Karena di lain tempat itu tidak ada. Aku udah pernah. Aku pernah Pak Guru, getuk iya, gorengnya. Getuk goreng iya, getuk goreng manis rasanya ya. Getuk goreng itu diapain? Direbus apa digoreng apa dikukus? Digoreng ya, jelas. Namanya juga getuk goreng. Iya, getuk goreng pasti ya digoreng. Di Banyumas, ya, makanan khas yang paling menonjol adalah berupa jajanan dengan bahan dasar singkong. Ini paling banyak ya, makanan khas dari Banyumas yang berbahan dasar singkong. Singkong bisa diolah menjadi beraneka ragam makanan yang enak dan menarik untuk dimakan. Beberapa makanan khas daerah Banyumas yang dari singkong. Ini yang pertama adalah getuk goreng Sokaraja. Wah, ini ya, penyajiannya enak banget nih. Aku pernah makan. Iya. Sampai habis. Wow, sampai habis dimakan. Aku pernah makan. Iya. Aku pernah sendirian, Pak. Semua pasti pernah makan. Iya, karena ini makanan khas dari daerah kita ya. Gitu. Makanan khas Banyumas yang pertama adalah getuk goreng. Nah, ini namanya getuk goreng ya. Meski sama-sama getuk, namun getuk goreng Sokaraja ini mempunyai cara pembuatan yang berbeda. Untuk membuat kuliner yang satu ini dibutuhkan 2 kali proses pembuatan. Wah, ini mana repot nih pembuatannya. Bahan utama yang digunakan adalah singkong pilihan dengan kualitas yang baik. Ya, singkong sing enak aja, singkong sing kacel. Ya, kalau kita bahasanya kacel ya. Itu. Pertama, singkong dikukus dulu. Setelah matang, kemudian dihancurkan atau dilumatkan bersama dengan gula Jawa. Nah, dilumatkan bersama dengan gula Jawa, kemudian dicampur dengan tepung beras dan tepung terigu. Nah, ada tepung beras dan tepung terigu untuk sebagai rasa crispy-nya ya.
Setelah semua bahan dicampurkan, selanjutnya adonan dibentuk menjadi kotak-kotak kecil atau bulatan juga bisa. Baru setelahnya digoreng sampai berubah warna dan beraroma harum. Cita rasa dari jajanan ini sangat khas, yaitu manis dari singkong dan juga manis dari gula Jawa. Nah, itu kita mengenal adanya ketuk goreng yang khas dari Sokaraja. Terus kemudian makanan yang dari singkong berikutnya nomor 2 adalah combro. Oke, combro. Combro adalah makanan yang mirip dengan ondol. Ondol tahu ondol? Yang membedakannya adalah combro rasanya Aku suka lebih pedas, selain lebih itu pedas. ukurannya combro lebih besar lebih besar dan lonjong daripada ondol. Ondol itu yang dikasih tusuk ya, yang ditusuk-tusuk pakai lidi itu ondol. Itu kecil-kecil biasanya. Kalau combro itu bentuknya Aku suka ondol Pak Guru. bunder, iya. Ondol ya, enak rasanya itu, rasanya pedas. Nah itu. Terus, nah jika kalian salah satu penikmat makanan pedas, ya siapa di sini yang suka makanan pedas? Aku Ya, semua suka pedas ya, tapi jangan terlalu banyak makan pedas, nanti bisa sakit perut, ya bukan sakit kepala ya, tapi sakit perut ya, karena terlalu banyak makan pedas. Combro juga bisa jadikan sebagai salah satu target kuliner yang perlu dicoba. Nah, menikmati combro menjadi lebih menantang jika mengkonsumsinya bersama dengan cabai rawit. Waduh, seger banget tuh. Dalam. Ini ditulis apa? Gak usah ditulis, gak usah. Diperhatikan saja ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Oh enggak, itu bukan habisian itu. Cara membuat combro. Nah, combro itu ada dari kulitnya dulu, cara bikin kulitnya. Itu yang pertama, A, B, C, D itu menunjukkan urutannya ya. Kita perlu setengah kilo atau 500 gram singkong, perlu 250 gram kelapa ya, jangan terlalu tua. Kemudian perlu 50 gram gula pasir dan juga perlu garam sedikit atau secukupnya. Isinya, nah itu isinya sesuai selera. Isinya sesuai dengan selera. Yang pertama, isinya bisa menggunakan daging. 120 gram daging 500 gram atau singkong. sejenisnya. Ya. Garam sing. Ya, itu bisa menggunakan ikan tuna juga bisa. Wah. Jangan terlalu tua. 3 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 helai daun bawang, dan seledri, gula pasir dan garam Daging 120 bawang merah. ini serat cabai. haluskan bawang putih, bawang merah dan cabai. Dan tambah Cara pembuatannya, bawang haluskan dulu bawang putihnya, Tambahkan bawang daun merah, bawang, seledri, terus gula pasir, tumislah dan tambahkan daun bawang, campurkan hingga matang. seledri, gula pasir, merica dan garam. Kelapa lalu campurkan ambil Setelah harum, ambil adonan singkong dan berikan lalu kemudian hingga puas dan gorenglah hingga matang. matang. buat dan gorenglah hingga matang. Combro siap dihidangkan. Nah itu ya, cara membuat combro. Nanti kalian bisa dipraktekkan tuh kalau ada singkong. Kalau bumbu mesti banyak ya, ibumu pasti punya banyak bumbu. Nah ini bahan dasarnya singkong. Nah yang ketiga apa ini? Planting, ya yang bentuknya seperti angka 8. Ya. Coba baca yuk, baca bareng-bareng coba. Planting adalah makanan khas Banyumas yang terbuat dari tepung bentuknya seperti angka 8. Untuk membuat lantingkong diparut dan garam, airnya lalu dicampur dengan bumbu dan kemudian digoreng. Masalah planting ini digoreng saat planting itu ada pertimbangan dalam hal tas setelah seperti dan berdasarkan varian rasa lain sajian tamu dan das planting cocok untuk dijadikan cemilan atau sajian tamu. Ya, oke. Planting zaman dahulu itu tidak ada rasanya ya, atau rasanya cuma asin. Kenapa? Tadi siapa tuh yang Bentuknya kayak mie. bentuknya kayak angka 8 ya, kayak angka 8.
Nah, itu iya kayak mie kan panjang-panjang itu angka 8 ya. Nah, lanting ini Aku udah pernah. iya, lanting ini tadi bahan dasarnya dari singkong ya, dari singkong diperas airnya ya, dikeluarkan airnya, kemudian dicampur bumbu-bumbu. Kemudian dibentuk angka 8 atau tidak dibentuk lingkaran juga bisa, itu juga lanting juga sama. Kalau zaman dulu lanting itu rasanya hanya asin. Nah, sekarang rasanya macam-macam ya, ada balado, ada pedas, ada jagung manis, keju, macam-macam sekarang. Sekarang banyak sekali varian-varian rasa ya, taburan, bumbu tabur. Nah, itu namanya ya. Ada berbagai macam rasa. Nah, itu lanting diberi rasa seperti itu, wah enak banget. Dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Harga jualnya juga lebih mahal sedikit dibanding dengan lanting yang hanya rasanya asin saja. Nah, itu. Nah, kalian bisa membeli lanting di toko oleh-oleh yang ada di Purwokerto. Kalau kita tinggal beli saja ya, di bakul kan banyak, pembuatnya kan banyak di lanting. Khususnya di daerah Taman Sari itu, di Taman Sari itu ya jalabia dulu yang banyak berbentuk sekali. mirip seperti donat. Nah, ini yang keempat, yang Jalabia. makanan yang berbahan dasar singkong yang keempat itu jalabia. Kalau di daerah Cilacap Pagoro itu namanya gembus, ya, jalabia. Masih berbahan dasar singkong, ada juga jajanan jalabia yang bentuknya mirip seperti donat. Nah, seperti donat itu ya. Jalabia dibuat dengan cara memarut dasar singkong ada juga dibentuk menjadi lingkaran dengan lubang di tengahnya. Jalabia enak dimakan saat masih hangat maupun saat sudah dingin. Jalabia sangat cocok dijadikan camilan saat bersantai sambil minum secangkir teh atau kopi. Wah, itu ya, dengan teh, dengan kopi atau dengan wedang-wedang ronde, enak tuh ronde ya, pakai ronde atau pakai yang lainnya. Yang penting wedangnya anget. Nah, terus juga jalabianya habis digoreng, wah, habis sendiri itu sama Mas Nizam ya kalau makan itu. Enak ini, walaupun bahan dasarnya dari singkong ya, tapi ini makanannya digoreng ya, tapi jangan terlalu banyak, ini nanti jadi gemuk kayak Pak Guru gemuk ya. Iya. Itu karena banyak mengandung minyak. Iya, itu. Aku udah tahu makan. Ya, udah pernah ya, semua udah pernah makan nih jalabia. Aku udah pernah makan. Ya, atau bahasa lainnya Aku gembus. belum. Ya, kalau yang belum nanti bisa di pasar banyak ini jalabia. Intil. Nah, ini yang kelima, intil. Ada yang pernah makan intil? Aku pernah. Seperti ini ya. Pernah. Nih, ya diberi ampas. Intil adalah jajanan yang terbuat dari singkong atau ketela pohon. Cara membuat tidak berbeda. Oh iya. Jauh dengan cara pembuatan jalabia, namun untuk membuat intil parutan singkong yang digunakan lebih halus. Parutan singkong harus tersebut diperas, kemudian dicampur dengan gula Jawa dan bumbu-bumbunya. Setelah itu dikukus hingga matang dan kemudian disajikan dengan taburan kelapa parut di atasnya. Intil memiliki rasa manis dan gula Jawa. Camilan ini cukup membuat kenyang tanpa harus makan nasi lagi. Oh, kalau kita udah kenyang ya makan segitu udah kenyang. Kalau kita nggak kenyang makan segitu ya, pasti setelah makan ini ya makan nasi lagi ya, itu prinsip orang Jawa seperti itu. Kalau belum makan nasi ya belum kenyang. Nah, ini jajanan yang berikutnya yang terbuat dari singkong adalah intil. Intil itu dari singkong. Cara membuatnya dengan cara dikukus ya. Nah, ya itu diberi gula Jawa dan juga dari parutan ampas, parutan kelapa. Dikukus hingga matang, kemudian disajikan dengan taburan kelapa parut. Ya, oke. Nah, yang keenam ondol nih yang di sini. Ondol. Yo, coba baca lagi. Kesukaanku. Ya, sama. Sama. Ya. Banyumas, dibaca lagi coba.
Banyumas Menang terkenal sekali akan makanan dan bahan baku singkongnya, di mana salah satunya adalah ondel-ondel adalah makanan yang terbuat dari singkong. Untuk membuatnya, singkong yang telah dibakar kemudian diperas dan diambil kandungan airnya, lalu dicampur dengan bumbu khas yang kemudian dibentuk bulat, lalu digoreng. Setelah goreng ondel kemudian ditutup dengan sindik yang buat terbuat dari bambu. Setelah digoreng yang kemudian ditutup dengan sindik yang dengan terbuat sindik terbuat dari bambu. Ya, ondol biasanya isinya apa? Ranjum. Ada yang kosongan, ada yang isinya ranjem ya, yang penting itu ya ranjem bisa. Kadang Kalau gula. isinya kadang gula. Iya. Tapi bentuknya kecil ya, beda Aku dengan sukanya yang isi gula. yang isi gula. Beda dengan tadi apa yang di atas tadi namanya apa yang di atas? Combro. Combro. Berbeda dengan combro. Kalau combro itu isinya dage ya, atau isinya yang lain, asin biasanya rasanya. Sama, bentuknya besar sama kecil. Nah, sekarang dari singkong berikutnya ini ciemplung. Cimplung, aku udah pernah bikin. Cimplung, wah, ini pasti banyak sekali. Aku pernah setiap. Semuanya sudah pernah makan pasti ini ya. Aku sama badek, dicampurin sama badek. Iya, campur sama badek. Ya, emang seperti itu cara pembuatannya ya. Singkong itu Cimplung celupkan di dalam sini terbuat dari singkong yang dicelupkan ke dalam air nira. Makanan yang satu ini memiliki rasa yang sangat manis dan terasa lengket di lidah. Jika kalian mencicipi cimplung ini, rasa manisnya akan bertahan lama di lidah karena kental dan juga manisnya air nira. Dalam proses pembuatan cimplung ini untuk mencairkan cimplung banyak ditemukan di daerah kecamatan Cilongok karena mayoritas penduduk Cilongok adalah penderes gula merah. Nah, itu ya. Kalau cimplung ya, kebanyakan ditemukan di Cilongok ya, tetangga kecamatan kita ya. Tetangga sebelah itu. Cilongok ya, Langgong juga termasuk Cilongok ya. Tuh, itu Aku pernah ke Cilongok, Pak. Iya. Aku pernah ke Cilongok. Wah, ya sering ya waktu nyabrang tok situ. setiap hari. Tiap hari ya, Mbak Desta tiap hari. Karena bersebelahan sih ya. Bersebelahan dengan Cilongok. Nah, itu cimplung. Mbah aku di Cilongok, Pak. Iya, mbahnya di Cilongok juga ada. Oke, kebanyakan penderes di sana ya. Penderes gula nira atau air nira. Nah, itu badek. Nanti kalau bikin cimplung itu cemplungkan di badek yang mendidih waktu sebelum menjadi gula. Nah, itu cemplungkan singkongnya di situ. Nah yang ke-8 ini apa? Cenil. Ada yang udah pernah makan cenil? Aku pernah. Iya. Aku pernah. Cenil yang agak kenyil-kenyil. Jumpai di Cenil banyak dijumpai di pasar tradisional di daerah Banyumas. Makanan ini memiliki tekstur yang kenyal karena terbuat dari singkong dan tepung kanji yang ditaburi dengan parutan kelapa, dan tentunya makanan yang satu ini sangat pas untuk dijadikan santapan yang lezat. Jika kalian mencicipi makanan yang satu ini, dijamin kalian akan ketagihan karena campuran dari singkong, tepung kanji dan parutan kelapa saja sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ya, itu cenil ya. Cenil biasanya merupakan dibuat dari singkong dan juga ada tepung kanjinya. Nah, supaya kenyil-kenyil. Nah, kalau dimakan itu kenyil. Nah, itu ya. Bisa diberi pewarna. Tuh ada warna kuning, hijau, merah. Aku pernah ya yang hijau sama merah. Oh ya, Iya, itu hijau sama merah. Aku nggak suka yang diberi, cenil hitam juga ada ya, cenil hitam juga ada. Itu diberi, parutan kelapa, kemudian ditambah gula Jawa. Wah, enak banget nih buat jajanan nanti. Ya, nanti siang makanan. Sembari malam mingguan. Nah, itu Seriping singkong aku udah pernah makan. Ya, ini sering ini. Aku udah pernah. Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat makanan seriping singkong ya, antaranya
Singkong yang tua dan adaan baru besar kecil beragamnya goreng secukupnya, garam garam secukupnya, secukupnya, C kuning secukupnya. Cara pembuatannya: A. Jemur singkong terlebih dahulu agar sedikit kering. Siapkan perlahan potongnya. B. Singkong potong tipis-tipis. B. Singkong dipotong tipis-tipis. Tipis-tipis ya. Singkong dijemur dulu supaya kering ya. Kemudian siapkan alat potongnya, kemudian dipotongi secara tipis-tipis. Nah, lanjutannya nih. Siapkan bak pencuci yang berisi air. Singkong yang telah dipotong-potong dicuci dengan air bersih dan diusahakan jangan sampai hancur. Kemudian ditiriskan atau keringkan sebentar. Siapkan kompor, wajan minyak goreng dan langsung panaskan. Sebelum dimasukkan minyak harus dalam keadaan panas sekali. Masukkan singkong dalam wajan. Cara memberikan rasa dapat dilakukan setelah singkong setengah masak. Air bumbu dapat dimasukkan ke dalam wajan. Setelah keadaan kering langsung diangkat. Dinginkan sebentar. Siapkan plastik kemasan, langsung dikemas dengan rapi. Ya. Cara memberi bumbunya itu bisa langsung digorengkan sekalian di minyaknya, bumbunya tadi, airnya ya, air rendaman bumbu. Direndam dulu, irisan dari singkong tadi direndam, kemudian digoreng. Setelah setengah matang baru bumbu yang tadi buat rendam bisa dimasukkan ke minyak goreng tadi ya, supaya lebih meresap rasanya. Itu caranya. Nah, sekarang kita makan khas dari pisang. Sale pisang. Ada yang pernah bahan makan? baku yang diperlukan untuk membuat sale pisang. Aku pernah makan, Pak. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat sale pisang diantaranya 20 pisang kampung matang, 200 gram tepung beras, 100 gram tepung sagu, atau 2,5 sendok teh vanila, 400 ml air bersih, 6 sendok makan gula pasir, air kapur secukupnya. Cara membuatnya sebagai berikut: kupas kulit pisang, iris pisang tipis dan memanjang, lakukan hingga habis. Siapkan nampan atau wadah untuk menjemur pisang. Jemur pisang di bawah terik matahari hingga kering. Kalau tidak ada matahari atau sedang hujan, kamu bisa melakukan pengeringan dengan oven. Panaskan minyak secukupnya, lalu goreng pisang hingga warna. Gunakan api sedang supaya matangnya merata. Angkat dan tipiskan untuk membuat bahan pencelup. Siapkan wadah lalu masukkan tepung beras dan tepung sagu, gula pasir, vanili, air kapur sirih dan air aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, itu cara pembuatan dari sale pisangnya. Lagi sekolah. Celupkan pisang ke dalam adonan, lalu goreng kembali pisang dijadikan sale. Goreng hingga warna sebuah kecoklatan. Lagi angkat dan tiriskan. Sale pisang siap disantap. Ya, kita taunya hanya menyantap. Iya, kita taunya hanya menyantap sale pisang saja ya, tidak tahu cara pembuatannya. Padahal ini cara pembuatannya itu ribet sekali nih. Ada pisang diiris tipis-tipis, kemudian dijemur. Nah, kalau hujan terus, kasihan ya pengrajin pisang, sale pisangnya. Itu kalau hujan terus bisa dengan cara di oven. Nah, di oven butuh biaya lagi, butuh biaya gasnya, butuh kayu bakarnya kalau mau kayu bakar ya. Itu usaha-usaha yang sangat membutuhkan sekali, tergantung dengan kondisi cuaca. Nah, itu sale pisang ya tadi. Pembuatannya agak ribet, makanya agak mahal ya. Kemudian yang kedua, pisang goreng. Pisang goreng. Iya, kesukaannya siapa ini pisang goreng? Aku. Ya, bahannya ini gampang ya. Pisang kepok. 1 sisir buah pisang kepok matang, 4 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung beras, garam secukupnya, bubuk vanila secukupnya, gula secukupnya, air secukupnya. Cara membuatnya itu sebagai berikut. Nanti ya.
Nih, Pak Guru mau tanya dulu nih. Kamu tahu tepung terigu? Tahu. Dari mana tepung terigu? Tahu. Dari mana Pak Guru tanya? Tepung terigu itu dari biji gandum. Ya, makanya namanya tepung terigu itu biji gandum. Ya, ada tanaman gandum itu seperti pohon jagung. Ya, nanti bijinya kalau tidak salah warnanya hitam. Bijinya hitam, diambil nanti dipanaskan. Bisa warnanya putih. Dipanaskan dulu, dikeringkan maksudnya, dijemur di bawah terik matahari, kemudian tumbuk. Nah, nanti keluar tepung. Tepungnya tepung gandum atau tepung terigu. Ya, itu namanya tepung terigu. Kalau tepung tapioka, dari apa bahannya tepung tapioka? Enggak tahu. Tepung tapioka itu dari singkong. Ya, aci budin kalau tepung tapioka. Ya, tepung tapioka dari singkong. Singkong yang kemudian dihaluskan, dihancurkan, kemudian membentuk Tapioka. Ya, tapioka dikeringkan dari aci ya, jadi tepung tapioka. Nah, kalau tepung beras dari apa? Dari beras tentunya. Beras dikum atau Padi. Beras dari padi. Betul. Ya, direndam lama ya sampai membesar itunya berasnya, kemudian baru diselipkan atau dihancurkan. Nanti membentuk tepung beras. Satu lagi, tepung maizena. Ada yang tahu tepung maizena? Pernah dengar tepung maizena? Tepung maizena dari apa bahannya? Nggak tahu. Dari jagung. Ya, jagung juga dibuat namanya maizena. Tepung sagu juga ada. Tepung sagu dari sagu. Ya, itu macam-macam tepung ya. Pengetahuan kalian saja. Cara membuatnya. Yaitu sebagai berikut. Kupas pisang kemudian belah menjadi 2. Campur tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras dan bubuk vanili secukupnya. Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga membentuk adonan yang cukup encer. Tambahkan garam dan gula secukupnya. Koreksi rasa jangan sampai terlalu asin atau manis. Tentukan buah pisang yang telah dikupas dalam adonan tepung goreng dengan api sedang. Jangan terlalu panas atau sekedar hangat. Goreng pisang hingga berwarna kuning keemasan. Bagian luarnya renyah dan dalamnya matang sempurna. Ya. Sekedar hangat, goreng pisang hingga berwarna kuning keemasan. Bagian luarnya renyah dan dalamnya matang sempurna. Ya, itu cara. Dan dalamnya matang sempurna. Iya, itu cara pembuatan dari pisang goreng. Ya, coba Pak Guru mau tanya. Kalian pernah ya makan pisang goreng tentunya ya? Pernah. Kira-kira pisang apa saja yang dijadikan pisang goreng? Kepok, terus Ambon ambonangka, betul. kepok, Ya, tadi ambonangka. Terus pisang pisang tanduk juga bisa pisang goreng. Pisang tanduk, satu lagi pisang uli. Nah, pisang uli juga bisa digunakan sebagai pisang goreng. Yang tidak bisa digunakan untuk pisang goreng. Contohnya pisang apa? Kepok bisa dong, enak itu kalau Ambon. Pisang Tokal. Pisang tokal ya, yang banyak bijinya itu. Sama satu lagi pisang klutuk. Nah, nggak bisa dibuat pisang goreng ya, karena bijinya banyak sekali pisang klutuk. Ya, nanti kalau kamu makan pisang klutuk di pisang goreng nanti makan bijinya. Ya, itu yang tidak bisa dibuat pisang goreng adalah pisang klutuk. Pohon pisang. Pohon pisang klutuk itu biasanya yang diambil adalah daunnya, daun pisang klutuk untuk bungkus-bungkus misalnya pecel atau bungkus makanan yang lainnya. Ya, kalau ada pisang
Plotok itu yang diambil daunnya dan juga jantungnya untuk disayur. Biasanya itu. Kalau untuk buahnya itu tidak bisa kecuali dibuat rujak. Nah, rujak itu enak ya. Rujak pakai pisang plutuk. Itu biasanya pakai pisang plutuk enak. Tuh, pisang goreng ya. Jadi ada pisang yang tidak bisa untuk bahan dasar pisang goreng. Iya, contohnya tadi pisang klutuk sama pisang apa tadi? Lokal itu pisang buah. Oke, sudah selesai. Ya, tadi kita sudah belajar tentang makanan tradisional dari berbahan dasar singkong dan juga pisang. Ya, sudah selesai nih pelajaran budaya Banyumas bab yang kedua tentang makanan khas tradisional dari Banyumas ya. Oke, sekarang kita refleksi. Tadi kalian belajar apa dengan Pak Guru tuh? Sudah sebutkan tadi di awal. Tentang apa? Makanan khas Banyumas. Makanan khas Banyumas terbuat dari apa? Tadi ada dua ya. Terbuat dari yang pertama singkong, yang kedua terbuat dari selain singkong tadi pisang ya, terbuat sekang gedang ya. Ada yang terbuat dari singkong, ada terbuat dari pisang ya. Yang dari singkong ya betul Mas Dimas dari pisang ya. Yang dari singkong itu contohnya apa saja? Coba makanannya dari singkong. Ada banyak tadi. Ada Combro. 9. Terus Combro. combro. Ketuk. Intil. Ondol, betul Mas Faris. Hah? Jalabian. Combro. Klanting, combro. Terus apa lagi tadi? Ondol. Cimplung. Cenil. Nah, cenil itu ada ya seriping singkong ada 9 ya. Makanan khas Banyumas yang terbuat dari singkong. Kalau yang terbuat dari pisang ya klanting betul. Pisang goreng. Pisang goreng satu lagi sama? Cimplung. Satu lagi selain goreng, masa cimplung dari pisang? Oh iya boleh, cimplung, pisang boleh, nggak apa-apa. Tapi kita tadi belajar Pisang goreng. pisang itu pisang goreng sama sale, sale pisang. Nah, Sale. Lupa. ya sale ya, oke. Tadi kita sudah belajar itu, ya. Jangan lupa nanti tugas dikerjakan seperti biasa. Ya nanti Pak Guru share Google Form-nya. Seperti biasa nanti dikerjakan, gampang ya, ada 2 KD berarti 10-10 ada 20 soal. Nah nanti kalian bisa kerjakan langsung setelah ini juga boleh ya. Oke, pelajaran budaya Banyumas sudah selesai, kita ketemu lagi hari Senin. Hari Senin ya, hari Senin nanti pelajarannya apa, nanti Pak Guru akan di WA Group seperti biasa ya. Hari Sabtu, Pak. Sekarang kan hari Sabtu. Sekarang hari Sabtu. Iya, besok ketemu lagi hari Senin. Oke, nggak apa-apa. Lupa ya, nanti sudah malam mingguan nih untuk liburan sejenak ya, supaya pikirannya bisa fresh. Kita libur sejenak. Minggu nanti kita ketemu lagi hari Senin. Ya, oke, tugas jangan lupa dikerjakan supaya dapat nilai. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oh, Mas Chandra. Mas Chandra udah kacung dari tadi tuh. Ya, Mas Dimas besok ya, besok lagi. Oke, yuk Mas Chandra, disiapkan yuk. Siap, Rak. Berdoa mulai.
jawaban. Nah, alhamdulillah ya. Sampai ketemu Saudara hari dari Sekolah Indah ini, terima kasih sudah belajar bersama Bu ya bertanya. Kalau sudah patuhi yang ada, makan makanan yang bergizi serta hindari kerumunan. Ya, itu. Terima kasih, sampai ketemu hari Senin. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih dah. Assalamualaikum. Dadah. Ya, dadah. Selamat Dadah. Makasih Pak Guru. Sama-sama, terima kasih.